Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, di video kali ini bahasannya simple, nggak berat ya. Ini udah ada 2 harian ya dari Pak Kunto Hatoha. Ya, maksudnya seperti itulah ya. Jadi tambahan informasi dari beliau katanya, Bang, tolong dilihat channelnya Tarakan Fiction ya. Koinnya kurang lebih 20.000 hilang dicuri. Alamat wallet nomor 3 sama nomor 9 beda. Oke, tadinya Mang Adun nggak ngerti nih gitu ya. Terus ada yang komentar juga itu dari Pak Lan Osing, bukan hilang itu wallet sendiri karena beda alamat ya, katanya gitu. Oke, kemarin Mang Adun sempat OTW ya ke channel YouTube Tarakan Fiction ya. Di sini ada udah pencarian Mang Adun. Oke, kita masuk. Terus masuk ke sini paling atas. Nah, kita cari videonya ya. Sebentar, videonya itu yang sebentar mana ya? Nah, ini nih. Maling ini berhasil membobol akun Pai saya. Catat walletnya katanya ya. Kita nggak akan nonton itu, cuman kita kalau yang mau nonton silahkan, ya, nonton aja ya gitu, silahkan. Cuman kita akan lihat komentar-komentarnya untuk kita pelajari. Oke, kita coba bahas atau baca satu-satu dari komentarnya ya, untuk pengetahuan kita bersama akan terjadinya, maksudnya karena terjadinya kasus kemalingan ini ya. Ini setelah Mang Adun tonton, Pak Tarakan Fiction ini juga bingung gitu, kok bisa terjadi seperti ini, padahal katanya dia nggak pernah ngotak-ngatik frasa sandi, nggak pernah namanya masuk link-link gak jelas gitu kan, tapi kok ini bisa terjadi. Itu yang akan kita bahas. Oke, di sini juga udah ada beberapa pioner yang mengomentari dan kita perlu tahu ya, itu kenapa Mang Adun katakan pioners yang stay selalu di channel Mang Adun juga kalau bisa ya gitu. Jadi tontonlah atau simaklah video-video dari channel lain juga yang membahas Pi Network. Supaya apa? Supaya untuk menambah wawasan, untuk studi banding gitu kan, untuk tambahan informasi. Jadi bisa dibedakan gitu. Kan Mang Adun sering katakan informasinya sama tapi pembahasannya memang kadang beda. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Mang Adun nih, Mang, itu kok di pembahasan channel sana seperti ini gitu kan, atau Mang Adun ada pembahasan gak enak nih gitu kan, atau gak jelas gitu, bilang aja ke YouTuber lain gitu kan, atau ke yang bahas Pi Network, channel Mang Adun tuh gini gitu. Bukan kita mengadu, bukan, itu untuk saling mengingatkan ya, untuk tambahan informasi kita juga gitu loh ya. Oke, karena itu penting, kita kan satu komunitas gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa bilangin, kasihan ya, ada yang lagi sakit kek, ada yang lagi seneng. Itu ya, namanya satu komunitas tuh. Kalau kata Bang Haji Roma Irama tuh kan ya, Soneta Group, kalau ada yang sakit tuh kita tuh ibarat badan, ada yang sakit sedikit semuanya kerasa. Nah, kayak gitu. Mang Adun turut prihatin juga ini ya kepada Pak Tarakan Fiction ini ya. Oke, kita bisa baca-baca aja ya di sini untuk kita bahas dan ambil pelajarannya. Katanya ini catatan dompet maling ini, katanya jaga akun Anda. Nah, di sini ya, silahkan kalau misalkan ada yang memberikan alamat dompetnya ini nih, jaga-jaga jangan sampai ya pioners itu terkena imbasnya juga. Oke, terus ini ada balasan juga, yang jadi masalah dompet gampang dibuat. Nah kan, ini benar, gampang dibuat ulang Pak, ulang lagi dan lain lagi alamatnya. Ya benar, soalnya gini, menurut ya yang setelah Mang Adun pelajari, ini perlu disimak dan penting gitu. Mang Adun menemukan komentar ada di sebelah mana ya,
Sini ada yang langsung OTW soalnya gitu kan ke situs resminya Network atau Kortim ya. Mana sih yang melihat langsung lah pokoknya. Nah ini dari siapa, Pak Afad 01. Tapi saya cek saldo wallet itu cuma 1 Pi dan baru daftar 2 hari yang lalu, dan baru ada transaksi dari wallet GABT saja. Mudah-mudahan ini hanya kekeliruan sistem dan koin bisa kembali. Maksudnya ada kesalahan teknis ya. Setelah dilihat langsung sama Bapak Afad ini, OTW langsung ke apa namanya itu yang situs resminya Kortim atau untuk melihat langsung blockchain explorer kalau nggak salah ya, seperti itu gitu. Kayaknya ngelihat di situ ya, atau entahlah itu. Nah jadi ini setelah Mang Adun pelajari dari sini, betul tadi disambungkan dengan yang komentar balasan, dompet, alamat dompetnya itu bisa dibuat ya gitu dengan mudahnya. Tapi ini contoh ya, seperti biasa Mang Adun sederhanakan ya. Ini Mang Adun ya, ini Pak Tarakan ya, ini Mang Adun, di depan Mang Adun ini ada rokok, ada korek, ini contoh aja ya. Nah yang rokok ini contoh Pak Tarakan, yang ngebajak atau ngehack korek ini Mang Adun ya. Nah ini Mang Adun tuh untuk bisa ngebajak atau menipu atau memanipulasi Pak Tarakan ya, setelah gitu loh, setelah menguasai akun Pak Tarakan atau HP Pak Tarakan ya, ini Mang Adun membuatlah dompet baru. Ini penting ya untuk kita ketahui lebih dalam lagi. Nah sehingga ketika ditransfer atau dimigrasikan atau ditransaksikan, dipindahkan koinnya Pak Tarakan ke alamat dompet yang Mang Adun buat baru, ini contoh nih ya gitu loh, set masuk ya 2000 kalau nggak salah Pi-nya ini di sini ya, bukan 20.000 kemarin Mang Adun nonton tuh 2000-an. Jadi masuk set ke alamat dompet baru nih yang Mang Adun buat ya, karena Mang Adun yang nyolong, ini anggap saja seperti itu. Nah setelah masuk ya ke alamat dompet yang baru ini, untuk pengetahuan pioner semua, Mang Adun ternyata ini hanya dompet yang dibuat untuk sementara atau untuk nyolong koin Pak Tarakan saja gitu. Karena apa? Karena setelah masuk ke dompet yang ini, yang tadi itu ya di share, nah ternyata Mang Adun migrasikan lagi ke dompet yang lain. Contoh misalkan di sini ada tambahannya, ada bungkus kacang. Nah yang nantinya bakal dicairkan Mang Adun tuh sebetulnya bisa dikatakan cuman anak buah, dalangnya ternyata ada di bungkus kacang ini. Jadi dompet yang Mang Adun gunakan untuk nyolong koin Pi-nya Pak Tarakan itu cuman anak buah aja, atau cuman apa ya, dijadikan sebagai transit saja gitu loh. Karena apa? Karena Kortim akan membaca, tetap ini ada hubungannya ya, apalagi dompet ini kabarnya sudah dilaporkan ya, dompet Mang Adun nih gitu ya, atau yang nyolong ini gitu ya, udah dilaporkan ke Kortim. Nah nanti digelacak sama Kortim gitu. Larinya Pi-nya Pak Tarakan ini masuknya setelah masuk ke dompet Mang Adun ini, masuknya kemana lagi? Nah kalau misalkan tadi dikatakan di sini sama Pak Alfad itu dibuatnya hanya baru 2 hari dan dilihatnya itu cuman ada 1 Pi, kemungkinan ya, ini menurut Mang Adun ya, kemungkinan dia karena apa? Karena itu cuman bisa dicek ya, dilihatnya itu yang 2000 Pi-nya itu sudah ditransfer lagi ke dompet lain. Ini pinternya loh ya, maaf ya, apa sih namanya ya, kalau bagi orang awam ini kan Mang Adun juga cuman spekulasi saja, barangkali seperti itu gitu asumsi Mang Adun ya. Karena apa? Karena kan yang orang-orang kayak gitu lebih pintar dari yang kita ketahui lah ya, lebih banyak pengalaman mungkin seperti itu kan. Tapi jangan salah, jangan merasa lebih pintar dari Kortim. Oke.
Ya, seperti itulah. Kita lihat saja. Seperti Mang Adun katakan, yang komentar di channel Mang Adun tuh, yang kemarin-kemarin nawarin apa Pak Mateo, apa yang ayo transaksi katanya gitu kan. Transaksi ini apa saya berhasil gitu kan, sekian-sekian. Mana sekarang kan sudah tidak ada. Anggaplah ya yang memperjualbelikan Pai itu. Ini udah nggak ada kan di komentar Mang Adun. Pionir bisa ngelihat sendiri di channel Mang Adun udah nggak ada orang-orang yang ngecek-cek kayak gitu tuh ya. Itu oke, kita itu untuk penambahan ya, untuk tambahan, dan kita bisa lihat lagi ya, ini bener banget ini. Jadi untuk pelajaran kita sini baca-baca aja ya. Nah, turut berduka katanya, terus turut prihatin Bang gitu, ikut prihatin, semoga diganti, laporkan Bang, udah ya. Terus kejadian ini untuk menjadi perhatian core team karena histori transaksi semuanya tercatat. Mohon ketegasan core team sehingga kami pionir bisa merasa aman, terima kasih ya. Terus salam Bang, saya turut prihatin, laporkan ke core team, udah, terima kasih informasinya Bang. Ya itu betul lah Pak Pak Ayahi pun juga sama ya, stay di channel Mang Adun juga. Terus salam santun channel turut prihatin, terus turut prihatin Mas, thumb up maksudnya thumbs up, oh jempol untuk informasinya lah ya, atau untuk yang nyolongnya entahlah ya. Ya Allah ya Rob, sabar ya Bang ya. Terus selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, terima kasih atas informasi dan ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Nah ya betul, harus disebarkan. Semoga si maling akunnya terbekukan selama 100 tahun, amin ya. Seharusnya mungkin ya setiap transaksi Pai itu diperkuat lagi dengan kode verifikasi lewat WA atau SMS persetujuan pemilik koin. Waduh, itu ribet ya Pak Dedew ini. Ya memang itu salah satu saran lah ya. Maksudnya untuk apa sih namanya? Setiap transaksi katanya itu harus diperkuat lagi dengan kode verifikasi, misalkan lewat WA atau lewat SMS ya. Ini kalau misalkan Mang Adun asumsi, Mang Adun pribadi ya, itu kan tahu sendiri, nomor telepon aja Pioners itu ada yang hangus, ada yang ganti. Itu repot. Sementara pergantian nomor telepon core team belum mengadakan opsi karena untuk keamanan itu sendiri. Pernah Mang Adun bahas ya, silahkan cek di channel Mang Adun ya. Jadi ya itu kalau misalkan untuk transaksi di apa namanya, di verifikasi ke lewat WA atau SMS, gimana kalau nomornya hilang, nggak bisa transaksi. Ya itu bagus dari siapa, Pak Dede juga masukan lah buat core team ya. Syukur-syukur core team ada yang baca gitu. Terus semoga kayaknya dapat dikembalikan oleh core team Pak, dan akun Pai-nya maling dibukukan seumur hidup. Wah amin. Semoga apa yang telah dilaporkan dapat segera ditindaklanjuti oleh core team, amin. Saya pernah menemui kasus seperti ini. Nah ini dari siapa nih? OPSL ya, seperti itu. Saya pernah menemui kasus seperti ini pada waktu saya melihat daftar mainnet. Ternyata alamat wallet sudah berubah, tidak sama dengan alamat wallet yang saya simpan. Alhamdulillahnya belum migrasi. Akhirnya saya rubah kembali. Nah ya ini beruntung ya buat Pak Opi Esel ya gitu, belum migrasi Pai-nya. Kayaknya ada yang mencoba masuk gitu kan ke rumah lah, anggap ya, ternyata di rumahnya tuh masih kosong. Karena apa, koin Pai-nya belum migrasi ya. Itu kita lihat balasannya, caranya gimana Bang ya. Kalau di saat migrasi Pai itu ya buat dompet, atau kan di pilihan opsi ketika kita mau masuk ke dompet wallet itu kan ada pilihan di paling bawahnya ya. Ini buat siapa ini, kita bantu juga Bahrun Rosid, kayaknya gabung juga di channel Mang Adun Pak Bahrun ini gitu ya. Nah itu di bawahnya itu ada buat dompet baru ya, seperti itu. Terus kita jaga koin Pai untuk core team harus ada solusi untuk dalam adalah teman kita ini gitu, maksudnya untuk solusi untuk teman kita ini. Terima kasih, maaf Bang, mau tanya kalau koin saya juga belum muncul, ini kena hack atau gimana di daftar periksa mainnet saya kolom 3 sama 09 sama nomor wallet, tapi koinnya nggak ada di dompet. Saya mohon bantu Bang solusinya. Terima kasih sebelumnya. Loh kok nggak ada nih, dari siapa Pak Teguh Sumanto ya, membingungkan juga ini. Ini udah migrasi belum ini? Aneh ya, aneh-aneh. Mungkin sudah tapi nggak ada.
Wah, itu apa belum di apa namanya? Belum dipindahkan ke available balance ya. Ini buat Pak Teguh juga. Terus harus ganti sandi Facebook ya, nomor telepon ketika login ke aplikasi Pi. Boleh ya masukannya. Saya juga alamat apa itu? Saya juga alamatnya dirubah, untung saya belum migrasi. Nah, banyak yang kejadian seperti itu ya. Kalau boleh proses sandinya ditambah sidik jari. Oh ya, bisa seperti itu. Cuman itu juga repot ya. Repotnya apa? Ketika kita ganti HP. Opsi sindik jari itu Mang Adun udah pernah ngalamin ya gitu. Karena Mang Adun udah pernah ganti HP. Opsi sindik jari itu auto hilang. Karena apa? Tertinggal di HP yang satunya kan gitu. Jadi kembali ke proses sandi. Terus hati-hati kalau ikut airdrop. Nah, ini juga betul ya, kalau misalkan kita ikut-ikut yang macam-macam lah seperti itu. Terus assalamualaikum, ini Pak, anak kami juga hilang yang sudah migrasi 58 Pi tapi saat ini tinggal 058 Pi, berarti sisanya hanya 1,5 Pi. Mohon ada petunjuk agar bisa ditarik kembali. Wah, kalau untuk ditarik kembali ya gimana ya, tuh Pak Tarakan juga cuma paling bilang ya paling penting jangan sampai ada korban lain, viralkan wallet malingnya. Bingung kalau minta dibalikin koinnya ya. Kortim aja nggak tahu ya gitu loh. Inti kan cuma bisa melaporkan gitu loh alamat dompetnya itu kalau ada transaksi yang mencurigakan. Apa ada ngaruh dengan wallet LobSTR? Lobster ya, wallet Lobster yang kemarin kita bahas dalam Stellar. Kalau menurut Mang Adun nih, itu kan sudah jelas ya, itu bukan situs resmi dari core team, dari Pi Network. Itu Stellar loh, hati-hati. Apa ada ngaruh dengan wallet? Kalau misalkan memasukkan yang macam-macam, misalkan masukkan proses sandi, yang jelas mau di link manapun, di situs manapun, jangan deh ya. Baik itu mau di, karena apa? Yo masih mainnet tertutup kok, masih uji coba dan sebagainya. Jadi jangan dong, jangan macam-macam ya. Kok bisa masih ada celahnya? Ya masih. Nah ini maksudnya nih dari Pak Iswandi Natsir nih, karena kan Pak Tarakan nih bilang nggak pernah membagikan proses sandi ke apa namanya situs manapun, terus juga pokoknya cukup membingungkan memang dari informasinya ya. Karena apa? Karena kok masih ada celahnya. Nah tapi di bawah setelah Mang Adun scroll ke bawah terus komentarnya ada, kita temui beberapa hal yang mungkin itu menjadi celah gitu kan. Laporkan kepada Kortim, udah perkiraan saya abang ini. Nah ini ya, bukan perkiraan saya abang ini pernah memasukkan sandi ke tempat lain tapi abang nggak sadar, bagaimana mungkin bisa orang lain tahu? Ya itu kan apa sih kemungkinan ya, perkiraan saja, canggih sekali malingnya. Nah terus tapi tetap aja kalau ada transfer ke beda akun tanpa transaksi barter dengan jumlah banyak, Kortim akan curiga ya. Betul. Dan apa akan dibanat ya kalau misalkan cuma sekali atau sebanyak 2000 itu mencurigakan, betul ya gitu. Terus saya semenjak migrasi nggak pernah buka web browser, nggak ikut apa-apa, aman-aman aja. Mungkin bapak ini masuk, nah ini yang tadi mau dikatakan ya, penghasil uang gitu. Jadi kok celah dari mana? Nah, sama ini kasusnya sama seperti Mang Adun nggak pernah ya semenjak migrasi, nggak pernah buka pre-browser, buka tapi nggak pernah buka proses sandi seperti itu, nggak ikutan apa-apa. Nah, katanya aman-aman aja. Mungkin bapak masuk link atau program-program yang nggak jelas ya katanya di pre-browser. Nah itu yang masih testnet itu loh ya, atau menginstal aplikasi pihak ketiga yang ada virus malwarenya mungkin ya itu merupakan bisa menjadi celah. Karena kemarin kita sempat viralkan ya kayak surat undangan pernikahan lah, atau banyak link-link yang dibagikan, misalkan kayak yang seneng ngegame nih ya, gamers itu kan kadang wah di Playstore nggak ada, downloadnya harus di Chrome, di situs lain. Aduh hati-hati ya gitu. Itu salah satu mungkin yang bisa menjadi celah. Oke, ada lagi, kapan hari teman saya jual koin 300 Pi. Waduh, ini nih yang jual nih. Kita lihat ya.
Temennya maksudnya. Dia menginformasikan juga ini Pak Gabriel ya. Ada lagi, kapan hari teman saya jual koin 300 nih ya, 300 Pak. Setelah sudah transaksi koinnya, penipunya langsung diblokir nomornya. Oh, teman sayanya. Padahal jual koin itu juga karena sangat membutuhkan uang, sangat mendesak dan penting, tapi yang terjadi malah tambah hancur. Waduh, jangan deh ya. Aduh, yang seperti itu tuh ngeri juga. Kemungkinan Anda lebih dari satu kali membuat alamat dompet. Anda coba cek lagi ya, barangkali ya cuma bikin satu katanya kata Pak Tarakan, itu dia. Tapi untuk migrasi selanjutnya masuk ke dompet baru itu Bang katanya. Terus kalau penguncian 90% maksudnya ya, masih banyak tuh Bang. Saran buat teman-teman, perasa sandi jangan disimpan di HP tapi nah ini kalau misalkan bener banget ya, ditulis tangan terus disimpan di tempat aman, bila perlu dilaminating atau dipres ya gitu, supaya apa, kalau nggak kena air, nggak kena apapun, kuat ya. Karena apa, kalau ditaruh di HP, akun Pay Network-nya aman tapi HP-nya tidak aman, itu bisa disusupi ya gitu loh. Bener ini perasa sandi disimpan, jangan disimpan di HP tapi ditulis di kertas saja, laminat tuh, bener ya. Sama kayak Mang Adun, kalau perlu laminating katanya, dan pastikan sudah betul. Lebih baik kita repot bila mau buka wallet ketika satu-satu, maksudnya ketik satu-satu, daripada karena keteledoran kita misal HP ke reset, betul ya, HP mati, bingung itu, link phishing lenyap semua, pokoknya seperti itu. Betul ini dari Pak Kirun Black Kid ya, itu benar banget. Laporkan saja ke tim sudah. Kalau saya perhatikan memang abang sendiri yang melakukan kesalahan. Apa nih? Dari Pak Purwanto aja. Pak Purwanto juga gabung ya di channel Mang Adun. Kalau kata Pak Purwanto, katanya kalau saya perhatikan memang abang sendiri yang melakukan kesalahan, mengapa tidak mengkonfirmasi alamat walletnya dengan perasa sandinya. Kalau tidak cocok, tidak akan masuk koin pi-nya, atau setiap saat harus mencocokkannya dua antara alamat wallet dengan perasa sandinya. Bingung juga nih Mang Adun nih, belum pernah ngalamin kayak gini. Jadi ya bisa jadi sih benar. Jadi alamat, mungkin maksudnya seperti ini, alamat dompetnya itu kan beda, alamat walletnya, informasi alamat walletnya ya, dompet maksudnya dengan perasa sandinya. Ya nggak tahu juga ya Mang Adun. Silakan komentar kalau misalkan ada yang tahu. Pasti Kortim blokir Bang ya. Kalau kok bisa begitu ya, ini yang tadi Pak Apad itu ya. Terus tanggal 11.03.2023 jam, akun saya juga dibobol sebanyak, gila, 996 Pi. Harusnya pihak Kortim bisa balikin koin kami bila mau, karena kalau tidak dengan langkah itu masih akan banyak maling yang berkeliaran ya. Kortim sudah mencoba ya, kita ada opsi melaporkan gitu, terus setelah hilang buat wallet baru, tapi sampai sekarang belum ada migrasi lagi. Oke, koin yang ditambang dari 2020 begitu gampangnya dicuri. Oh, belum ada transaksi lagi ya. Ya mungkin karena sistem transaksinya udah masuk ke dompet sana ya. Ini cukup membingungkan juga ini. Atau jangan-jangan akun Pi-nya memang sudah tidak aman, karena kan Bapak ini dari Bapak Sunardi ya membuat dompet. Kalau misalkan akun Pi-nya tidak aman, dibuatkan lagi dompet baru sama orang yang nyolongnya ya, karena tahu ada dia, oh ini dompet baru, dia buat lagi, gua buat lagi, gua ganti lagi. Nah itu dicek ya di mainnet yang 3 sama berapa 9 itu, hati-hati. harus teliti banget ini ya soal kayak gini nih, bener emang ya, karena pusing lah gitu. Oke, terus ini laporkan Kortim metafor Indo, ceritakan kronologisnya Bang. Sudah katanya. Canggih juga malingnya ya. Berarti ada aplikasi atau nomor HP Anda sudah dihacker duluan. Tadi tahu data-data Anda. Oh, jadi tahu data-data Anda. Ya, ada yang melalui nomor HP juga, tapi saya cek saldo wallet itu cuma ini yang tadi ya. Hilang berapa koinnya? 2000-an. Dunia permalingan.
punya saya juga hilang 600. Waduh, itu kayaknya HP-nya kena hack. Nah, HP-nya bisa ke remote karena tidak sengaja download aplikasi di luar Play Store. Nah, yang tadi ya solusinya, HP di reset ulang history apapun yang ada di HP ya, seperti itu. Ngeri bang. Oke, berarti security apa ini nggak kuat ya. Ya betul, Mang Adun katakan, karena apa? Karena ini masih dalam tahap mainnya tertutup ya. Tapi bukan berarti nggak kuat juga. Karena apa? Perasa sandi itu bisa jatuh ke tangan orang lain dengan berbagai macam cara ya. Jadi bukan misalkan pie-nya apa atau apa di sini security pie-nya itu nggak kuat, bukan ya. Kadang dari keteledoran kita juga gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti sudah open mainnet, makanya kenapa itu ada kabarnya banyak yang harus pakai node ya. HP itu hanya untuk transaksi, jadi pie-nya kita itu di node, kabarnya seperti itu. Nanti bakal kita bahas ya, tapi bener apa enggaknya juga kita obrolin aja nanti. Laporkan rame-rame supaya diblok. Betul bang, kalau abang ganti bisa jadi suatu saat nanti kehack lagi. Nah ini gimana nih? Kalau emang kagak pernah share perasa sandi, berarti mungkin orang terdekat abang yang ngambil ya. Bisa jadi kita ngintip-ngintip ya, misalkan ada yang lagi ngopi bareng nih gitu kan, ngeliat atau pinjam HP-nya dulu dong. Bisa seperti itu ya, masuk akal. Udah pernah mau bahas juga itu, jangan gabung akun Pi dengan Facebook. Wah itu ada benernya juga gitu. Karena apa ya, kalau misalkan Facebooknya rentan, tapi kalau Facebooknya kuat ya, itu sudah diverifikasi ke nomor telepon, sudah verifikasi ke email. Dengan mengadun klarifikasi di sini ya gitu. Jadi digabungkan juga tidak apa-apa, diverifikasi ke Facebook. Yang penting Facebooknya itu jangan lemah, seperti itu ya. Masukin verifikasi 2 langkah ke email, ke nomor telepon, itu kuat. Kalau cuman gabungin ke Facebook doang, Facebooknya jebol, ya itu nyambung ke Pi, seperti itu ya. Terus bahaya FB jika tersambung ke Pi, ya sebetulnya tidak bahaya ya. Jadi gimana keamanan dari Facebook itu sendiri? Gimana caranya? FB salah satu persyaratan yang harus di checklist. Nah, ya itu cuman maksudnya salah satu buat kita membangkitkan akun Pi kita kalau kita ganti HP atau ganti perangkat lah, seperti itu. Itu cuman salah satu aja. Kalau misalkan mau pakai nomor teleponnya nomor telepon, pakai Facebook nggak harus semua gitu kan. Tuh salah satu doang Facebook. Koin Anda, ini banyak banget ini. Seberapa itu? 19.000 ya. Koin Anda 19.000 berkurang 2.700-an diambil maling. Masih sisa banyak, agak mending. Kasihan kalau yang maling tanpa sisa koin Pi, mungkin bisa stres berat. Ya betul ya, maksudnya masih mending ya nggak dimaling semua, batarakan gitu ya. Entahlah ya itu. Jadi kasihan memang, banyak juga 2.750 koin itu maling dari negara mana. Gak paham saya dari negara mana, tapi salut saya, jago dia bisa ngebobol perasa sandi dan tanda tangan digital. Waduh serem amat ya bang. Secepatnya core team harus tahu ini bang. Dari pengalaman abang tarakan ini, berarti sistem keamanan Pi masih harus diperkuat lagi dan core team harus menguji lagi keamanannya. Kalau kasus abang tarakan channel nggak segera ditangani, core team bisa bahaya. Ini berarti jaringan Pi belum sempurna untuk open mainnet. Ya memang itu ya, kita kan masih dalam tahap fase mainnet, makanya banyak yang harus core team pertimbangkan. Terus ini yang terakhir kayaknya ya. Bang, saya juga kena malingnya, sudah saya laporkan. Terus gimana lagi ini dompet malingnya? Mohon bantuannya. Apakah menunggu info dari Core Team? Ya itu nanti udah itu mah ya, kalau setelah dilaporkan mah sudah, tinggal kita ganti saja ya, ganti akun atau ganti alamat dompet untuk migrasi yang selanjutnya. Tapi yang dipastikan itu alamat ini berisik banget sih, sebentar. Oke, jadi seperti itu ya. Ini pasukan bodrek udah pada berisik ya. Aduh, Hampura ya, Mang Adun tuh kendalanya salah satunya di situ ya, belum punya tempat khusus buat video seperti itu.
Jadi ya udahlah, barangkali ini cukup jadi pengalaman untuk kita lebih hati-hati lagi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sering mengajukan katakan, kalau misalkan ada yang mau menambahkan informasi ya mengajukan ucapkan terima kasih ya. Buat yang mau bertanya juga makasih juga, kita jawab sama-sama juga gitu kan, atau ngobrol-ngobrol bareng. Oke. Ini satu komunitas kita itu ya, ingat. Jadi sama-sama mengadu turut berduka ya, prihatin kepada Pak Tarakan Vision ini. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan diganti koin pay-nya ya. Mudah-mudahan core team bisa melacak, dan tapi kalau sudah bisa melacak core team, tapi kalau misalkan alamat dompetnya sudah diganti ya mulanginya ke alamat dompet mana lagi kan gitu ya. Atau mungkin bisa terdeteksi pergantian alamat dompet tuh di core team, entah ya. Itu kita mah yang penting tetap waspada saja, tetap hati-hati, jangan sembarangan memasukkan prasasti sandi ke link-link yang enggak jelas ya. Atau kita main HP juga jangan sampai masuk ke link enggak jelas walaupun itu tidak meminta prasasti sandi ya gitu. Misalkan download yang enggak jelas sehingga malware itu atau virus atau link penipuan tuh bisa masuk ke HP kita. Kalau sudah masuk ya repot ya. Dan satu lagi itu prasasti sandi dicatat ya gitu, jangan taruh di HP, itu bahaya itu. Kalau HP-nya udah kena, dilihat oh prasasti sandinya nih masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan prasasti sandi nggak ada di HP, ketika walaupun HP kita kena, dia nggak bakal bisa ngebobol e-wallet kita. Seperti itu ya. Oke, thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Madun ya, yang udah tambah-tambah informasi. Tadi Pak siapa itu namanya? Ini. Oke, Pak Kuntot Hatoha ya. Oke, terima kasih juga buat Pak Lan Osing juga. Buat semuanya deh ya yang udah ngobrol-ngobrol bareng Madun. Thank you ya. Semoga cukup jadi pengalaman buat kita lebih hati-hati lagi. Terima kasih buat semuanya. Mengadun pamit undur diri dulu. Semoga sehat selalu, lancar rezeki, dan diberkahi dalam setiap urusannya, dan diselamatkan pay-nya ya, baik itu akunnya, prasasti sandinya, koin pay-nya, semuanya komunitas selamat. Amin. Madun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.